warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi ilmu mantek atau logika. Kita perlu mengulas kembali ya sedikit yang kemarin terlupakan pada sesi yang kedua, belum saya jelaskan manfaat logika. Jadi kita bisa mengetahui mantek atau logika itu ternyata berkontribusi untuk menghasilkan ilmu pengetahuan atau menghasilkan kebenaran. Karena itu kita perlu menggunakan mantek atau logika supaya bisa memproduksi ilmu-ilmu baru, teori-teori baru yang nanti akan berguna bagi kehidupan umat manusia. Karena itu kemudian ketika kita sudah menguasai atau sudah bisa menemukan ilmu pengetahuan baru, kita nanti bisa meningkatkan kemajuan peradaban kita. Nah, salah satu yang dapat dijelaskan di sini yaitu bagaimana manfaat ilmu pengetahuan tadi itu kan dihasilkan dari ilmu mantek ya. Jadi ketika kita menggunakan logika, kita akhirnya menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan sendiri itu manfaatnya yang pertama, ketika manusia memiliki atau menguasai ilmu pengetahuan, maka manusia mampu menjelaskan peristiwa atau suatu gejala alam, peristiwa alam itu akan bisa dijelaskan apa sih penyebabnya, kenapa kok terjadi demikian. Nah, itu adalah contoh manfaat ilmu yang pertama. Ketika masyarakat masih kondisinya masih primitif, kira-kira menjelaskan peristiwa itu dengan cara apa? Contoh peristiwa gunung meletus. Kira-kira gunung meletus itu untuk orang-orang yang masih primitif, menurut mereka apa sih penyebabnya? Mengapa kok terjadi gunung meletus atau mengapa terjadi banjir? Kira-kira penjelasan yang diberikan oleh orang-orang primitif itu penjelasannya seperti apa? Ada yang tahu? Berhubungan dengan mitos. Nah, itu. Jadi orang-orang primitif itu akan cenderung menganggap bahwasanya semua peristiwa yang terjadi itu karena ada campur tangan dari makhluk gaib atau apa? Leluhur, roh, nenek moyang, begitu ya. Terus apa lagi? Danyangnya ada di sini nggak? Nah, ini jadi orang primitif itu begitu. Terus gimana caranya? Supaya danyange atau roh penunggunya ini tidak marah gitu ya, supaya tidak menyebabkan gunung meletus atau banjir. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang masih primitif? Cukup saja. Jadi disiapkan pengorbanan. Bisa berbentuk pengorbanannya. Ya, walaupun jadi orang-orang dulu itu persembahannya macam-macam. Mungkin ada yang persembahannya itu ya hewan-hewan peliharaan atau mungkin makanan atau bobolan. Tapi terkadang juga itu nanti pengorbanan manusia. Perawan dikira ini penunggunya itu
minta perawan. Gitu ya. Nah, jadi akhirnya Pak Puter. jadi akhirnya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu apa? Yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu tadi pendekatannya itu pendekatan mistik. Nah, pendekatan mistik ini kalau nggak sampai mengorbankan jiwa manusia itu mungkin ya masih ada sedikit toleransinya ya. Tapi kalau sudah sampai mengorbankan jiwa manusia, apakah bayi, apakah tadi itu perawan misalnya, ataukah rondo, nggak gelem rondo, hanya nggak gelem. Jadi gitu, itu berarti masyarakat pada masyarakat seperti itu belum mampu menemukan penjelasan ilmiahnya, belum logis penjelasannya, masih berbau mistik. Jadi cara berpikirnya itu cara berpikir mistik, tahayul, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah pendekatan mistik atau tahayul itu bisa menyelesaikan masalah? Nah, bisa ya? Kok bisa gimana? Oh, bisa ya? Soalnya Indonesia. Jadi betul-betul ada dananya ya. Ada gen penunggunya ini. Oke. Indonesia. Masa begitu? Oke, nah berikutnya bedanya dengan orang-orang yang sudah masyarakat yang sudah punya kesadaran ilmiah itu berusaha melakukan observasi, pengamatan, dan dicatat yang akhirnya kemudian dilakukan perbandingan. Coba perbandingan ya. Gunung ini kok bisa meletus, kenapa? Apa yang terjadi? Apa isi di dalamnya? Dibandingkan lagi dengan gunung yang di tempat lain. Akhirnya punya kesimpulan yang sama. Sehingga sekarang ini sudah bisa diketahui secara ilmiah, secara bukti empiris bahwasanya gunung meletus itu adalah karena desakan magma atau lava yang berasal dari perut bumi. Kan begitu kan? Nah, akhirnya ilmu pengetahuan ini menjadi ilmu pengetahuan yang asalnya itu masih diragukan, terus kemudian diobservasi, dibuktikan kembali, itulah yang akhirnya menjadi ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan inilah yang akhirnya bisa menjelaskan kepada banyak orang yang dia tidak mendalami tentang hal itu. Jadi kita kan pasrah kan, kita nggak perlu menjadi pengamat gunung Merapi kan, kita tidak perlu melakukan pengamatan terhadap gunung, kita memang bidangnya tidak itu kan. Tetapi kemudian kalau kita ingin tahu, kita bisa baca riset-riset tentang gunung apian, sehingga kita bisa menjelaskan, kita bisa tahu apa sih itu. Terus manfaat kedua, ketika kita punya ilmu pengetahuan tentang misalnya tadi ya peristiwa gunung api, maka kita bisa meramalkan suatu peristiwa gejala alam. Bukan meramal seperti paranormal atau ramalan bintang atau zodiak gitu ya. Kamu yang Libra ini nggak begitu. Ini ramalannya berbasis saintifik, berbasis ilmiah. Ramalannya itu tidak berbau mistik. Jadi ketika gunung api mau meletus, biasanya gunung itu ada proses apa yang mengawali? Misalnya gemuruh ditandai dengan hewan liar turun dari gunung. Nah, kalau ada tanda-tanda banyak hewan liar itu turun gunung, ada dugaan bahwa gunung ini sudah mau meletus. Nah, misalnya gitu, itu tanda-tanda ilmiahnya. Ada lagi apa tanda-tandanya? Turunnya wedhus gembel. Kamu ngerti wedhus gembel? Awan apa ini? Awan panas. Awan panas ini kok dinamakan wedhus gembel? Karena bentuknya seperti
kamu gitu ya. Bentuknya itu mungkin seperti kambing, terus warnanya coklat gitu ya, warna coklat seperti warnanya kambing yang nggak pernah mandi gitu. Atau warnanya kamu yang nggak pernah mandi. Oke, itu berarti kita kalau misalnya mau melakukan antisipasi kita akhirnya bisa mengevakuasi para penduduk di sekitar Gunung Merapi. Sudah dikasih pengumuman. Ini gunung mau meletus, segera evakuasi. Nah, kan akhirnya tidak terjadi korban jiwa. Kalau korban ternak juga mungkin masih bisa dihindari. Nah, kalau korban tanaman itu yang ya agak susah, gimana tanaman mau dievakuasi. Terus yang ketiga, dengan ilmu pengetahuan kita mampu mengontrol gejala alam. Lupa kok bisa dikontrol? Gunung api dikontrol gimana? Supaya tidak meletus gimana? Andaikan kamu wali kota di suatu kota, tapi ramai, kotanya sudah maju, sudah dibangun, diinvestasi, banyak gedung-gedung tinggi, banyak pokoknya aset di sana. Tapi di tengah-tengahnya itu memang ada gunung yang cantik, dan gunung itu tanda-tandanya akan meletus. Coba bayangkan, apa yang kamu lakukan sebagai wali kota? Ini kalau gunungnya nggak diupayakan untuk bisa tenang kembali, gitu ya. Ini kan semuanya akan hancur. Mungkin manusianya bisa dievakuasi, tapi masa gedung pencakar langit misalnya udah dibangun di situ dan macam-macam di sana, apa dievakuasi kan nggak mungkin. Apa yang bisa dilakukan? Dilakukan misalnya contohnya pengeboran. Jadi dibuat saluran yang membuat magma atau lava itu bisa mengalir, tidak harus kemudian tertahan, dan ketika tenaganya udah sangat kuat itu meletus. Jadi akhirnya gunung api tersebut tidak jadi meletus karena apa? Ada penyaluran dari magma atau lava yang dikeluarkan dari gunung api itu sehingga tidak perlu terjadi ledakan. Nah, itu misalnya contoh ya. Contoh yang bisa dilakukan, ternyata ilmu pengetahuan itu loh ya, itu manfaatnya luar biasa. Sehingga kemudian masyarakat akan mendapatkan manfaat yang besar ketika memiliki ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu bisa dihasilkan dengan kita melakukan aktivitas berpikir, aktivitas berlogika, walaupun nanti juga harus dibuktikan secara empiris. Oke, itu ya contoh bagaimana ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia yang juga diperoleh dari hasil berpikir kita itu dampaknya, manfaatnya luar biasa bagi kehidupan manusia. Nah, seperti yang kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya kita itu menemukan kebenaran itu bisa melalui wahyu, walaupun tidak semua orang itu sepakat dengan wahyu. Wahyu yang mana? Wahyu yang mana? Wahyu yang dipercaya oleh umat Islam, atau wahyu yang dipercaya umat Nasrani, atau Yahudi, atau Hindu Buddha? Wahyu yang mana yang benar? Nah, itu masih perdebatan, belum satu kesepakatan, belum ada kesepakatan. Ya itu bukan. Terus orang bisa menghasilkan pengetahuan ya dari berpikir logika, tapi juga dari penelitian secara empiris ya. Apakah benar yang kita yakini, yang kita rasionalkan itu benar-benar terjadi secara empiris? Oke, jadi kita ada beberapa jalan untuk mendapatkan kebenaran, tetapi kita sendiri bisa menggunakan logika untuk mempertahankan keyakinan kita. Logikanya seperti apa? Contohnya logika ketuhanan. Banyak orang kan yang tidak percaya adanya Tuhan. Kita sering sebut apa itu mereka? Ateis. Mereka itu tidak percaya ada Tuhan. Tetapi dengan logika itu kita bisa
membantah logika mereka juga. Mereka menganggap bahwasanya kehidupan ini ada dengan sendirinya. Tapi kita bisa bantah dengan teori kausalitas, hukum kausalitas. Hukum kausalitas itu bunyinya gimana? Segala sesuatu itu ada penyebabnya. Terus kalau kita yakin dengan hukum kausalitas, berarti kan ada penyebab dari kehidupan ini. Kalau kamu nggak percaya ada Tuhan, itu berarti kamu mengingkari hukum kausalitas. Coba amati apa saja yang ada di sekitar kamu. Apakah wujudnya itu tanpa ada sebab? Tidak ada kan? Karena itu kemudian hadirnya kehidupan ini tidak mungkin tidak ada penyebabnya. Nah, tinggal namanya siapa. Kalau menurut Islam, nama penyebab utama atau kausa prima itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang tinggal diadu. Kira-kira kalau sudah yakin bahwasanya memang ada Tuhan, sekarang Tuhannya siapa ini yang benar? Bandingkan ajaran-ajarannya, bandingkan wahyunya, bandingkan Al-Quran dengan Injil, Al-Quran dengan Taurat, Al-Quran dengan ya kitab-kitab yang lain. Nah, kalau sudah membandingkan antar kitab, kita paling pede sekali untuk bisa menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu pertama otentik, paling asli. Kok bisa asli? Kamu dari mana bisa mengetahui Al-Quran itu asli? Jangan-jangan Al-Quran itu sudah dipalsukan. Dari mana mas? Kamu tahu kalau Al-Quran itu masih asli? Gak tahu. Al-Quran yang kamu pegang itu masih asli atau enggak? Dari mana kamu bisa mengatakan itu asli? Soalnya menghafal. Apalagi? Karena ajarannya masih benar. Karena ajarannya masih benar. Ya, pertama memang harus dilihat dari mana kita melihat keaslian, keotentikan waktu itu dari mana? Ya, pertama ya dari proses apa itu? Penulisan dan sebagainya itu. Yang pertama harus kita pahami bahwasanya Al-Quran itu ditulis sejak zaman Nabi. Ditulis di mana? Ditulis di kok gak jelas ini suaranya? Di Batu, kayak prasasti gitu ya. Terus di mana saja? Di Bapak Kurma, di kulit kambing yang masih hidup gitu ya. Lari kan kalau ya. Oke, jadi itu contohnya. Tapi kira-kira penulisan Al-Quran itu kemudian dibukukan, dikodifikasi itu pada zaman siapa? Pada zaman Nabi, memang Nabi hanya memerintahkan, hanya mengizinkan menulis Al-Quran. Hadis tidak boleh ditulis karena khawatir tercampur dengan Al-Quran. Terus kemudian ayat Al-Quran yang ditulis itu kan belum terkodifikasi, masih tercerai-berai. Yang nggak tercerai-berai itu kan hafalannya umat Islam. Nah, pada saat Nabi sudah wafat, terus kemudian umat Islam dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar, maka tercetuslah gagasan dari siapa? Untuk menulis. Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab mengusulkan itu? Karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Salah satu peristiwa perang itu menyebabkan 70 orang hafiz itu syahid. Tapi apa disetujui Abu Bakar? No, jadi Abu Bakar nggak setuju. Kenapa? Rasulullah nggak melakukan itu.
bid'ah. Tapi akhirnya diyakinkan oleh Umar dan ya tidak menganggap itu hal bid'ah. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kemudian dilakukan oleh sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, dan ditulislah Al-Quran itu dalam satu mushaf, dikodifikasi. Jadi di situ kemudian dikenal mushaf Hafsah ya, karena disimpan di rumahnya Hafsah, salah satu istri Nabi. Terus kemudian ketika Islam sudah tersebar di berbagai wilayah, pada zaman Utsman kemudian dibentuk lagi tim untuk menulis Al-Quran dengan jumlah yang lebih banyak, menjadi 4, dikirim ke beberapa wilayah itu sehingga kemudian dapat dijadikan pegangan. Dan itu yang kemudian dikenal dengan Mushaf Utsmani, ditulis oleh sahabat yang namanya siapa? Zaid bin Sabit. Nah itu. Nah akhirnya itu yang kemudian sampai ke kita disalin. Tapi ingat itu tulisannya. Tapi hafalan itu nggak pernah nggak pernah ada yang kosong. Artinya apa? Sejak zaman Nabi sudah dihafal, zaman sahabat itu juga banyak yang menghafal ratusan. Selanjutnya juga kemudian dihafal terus, tabi'in yang menghafal banyak, tabi'in dan kemudian seterusnya sampai sekarang. Di Indonesia saja berapa orang yang hafal Quran? Karena itu nggak mungkin Al-Quran itu diubah, dipalsukan. Nah itu keotentikan Al-Quran terjamin. Dan itu juga sesuai dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Qurannya begini. Ada sedikit keliru. Ada lebih yang lain. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya apa? Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga. Sesungguhnya kami yang menurunkan Az-Zikra, nama lain dari Al-Quran itu adalah Az-Zikra. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang juga akan menjaganya. Nah Allah menjaganya melalui apa? Ya tentu kemudian mendorong umat Islam untuk menghafal Al-Quran dan untuk selalu membacanya dan sebagainya. Oke. Jadi secara logik kita bisa mengetahui bahwasanya kitab yang paling otentik, kitab dari agama-agama Samawi khususnya, itu yang paling otentik itu adalah Al-Quran. Injil nggak ada yang hafal, Yahudi nggak ada yang hafal. Tulisan atau penulisan Injil itu pun setelah Nabi Isa wafat, sudah lama setelah Nabi Isa wafat. Terus kemudian Injil satu dengan Injil yang lain itu beda-beda versi. Kamu bisa nyebutkan Injil apa saja? Injil Lukas, Injil Matius, Injil Yahya atau Yohanes. Makanya kalau ada di sini namanya Yahya itu sudah dipanggil John. Yahya itu nama Yahya itu Yohanes. Tapi Yohanes itu sama orang-orang Barat itu disingkat dengan John. Dengan ada yang ketemu Yahya itu John gitu. John. Nah yang beda sekali itu Injil yang namanya Barnabas. Tahu Injil Barnabas? Injil Barnabas itu malah justru yang mengisahkan bahwa nanti itu akan lahir, akan ada nabi baru, nabi terakhir yaitu Muhammad. Ini sudah dijelaskan di Injil Barnabas. Tapi Injil Barnabas nggak diakui sih sama kalangan Nasrani, itu nggak diakui. Nah itu contoh-contoh bagaimana kita berlogika untuk menunjukkan kebenaran agama Islam. Pakai logika loh ya. Oke, sekarang kita masuk kepada materi yang lebih jauh. Mungkin ada yang bertanya? Gak ada? Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau mengikuti pandangan dari Al-Buskom,
kala itu hampir sama. Semuanya itu menganut hal-hal yang bersifat mistik. Jadi kemampuan bernalarnya itu masih sangat rendah. Jadi kapasitas otaknya itu masih sangat terbatas. Jadi dulu secara umum manusia itu hampir sama. Hidupnya itu dengan cara apa? Berburu, berpindah-pindah, bahasanya apa? Nomaden. Jadi mereka itu, nenek moyang kita itu tidak seperti kita yang hidupnya menetap itu, tidak tanam itu enggak. Mereka itu pada zaman itu belum menggunakan otaknya untuk kemudian bagaimana cara bisa mendapatkan pangan yang seperti sekarang itu loh. Jadi mereka hanya mengandalkan apa yang ada di alam, ya berburu atau mengambil buah-buahan yang sudah tersedia sekitar mereka. Jika di lingkungannya itu ternyata sudah hampir habis, maka mereka bersiap pindah untuk mencari daerah yang sekiranya masih banyak dengan bahan makanan. Jadi otak belum berkembang. Pada era itu ya pasti masih banyak mistiknya. Yang berikutnya metafisik. Metafisik itu seperti apa sih? Jadi perkembangan berpikir seseorang atau perkembangan berpikirnya manusia itu naik ke level metafisik. Metafisik itu maksudnya apa? Jadi membaca fenomena alam itu secara rasional, tapi belum bisa membuktikannya secara empirik. Jadi cenderung spekulatif. Oh, terciptanya dunia itu kayaknya secara masuk akal itu seperti ini. Kamu ngerti teori emanasi? Sudah belajar filsafat Islam? Sudah atau belum? Kamu ngerti teori terciptanya alam menurut Al-Farabi? Al-Farabi itu menceritakan gagasannya bahwasanya alam tercipta itu dengan cara al-faid. Al-faid itu emanasi, pancaran. Apa yang memancar? Memancar dari mana? Menurut filosof Muslim. Menurut filosof Muslim ya. Coba kamu cermati, ini agak berat nih cara berpikir ini. Menurut filosof Muslim, sebagian filosof Muslim itu menganggap bahwasanya alam ini tidak sengaja diciptakan oleh Allah. Kenapa? Alasannya, kalau Allah sengaja menciptakan alam, itu berarti Allah butuh terhadap alam. Seperti halnya kita, ketika kita menciptakan sesuatu, biasanya kan karena kita butuh terhadap sesuatu itu. Nah, maksud si Allah menurut filosof dari butuh terhadap hal yang lain atau makhluk. Jadi menurut Al-Farabi, terciptanya alam itu tidak kemudian Allah sengaja mencipta makhluk atau mencipta dunia ini enggak. Menurut Al-Farabi, terciptanya alam itu karena Allah berpikir tentang dirinya sendiri, dan dari berpikir dengan dirinya sendiri itu timbul energi yang luar biasa besar dan terpancar dari zat Allah itu makhluk-makhluknya. Itu teori emanasi. Sehingga kemudian dari akal satu memancar akal dua, dari akal dua memancar akal tiga, dan akal 9 itu sudah malaikat dan manusia. Nanti kamu bisa baca teori emanasi Al-Farabi. Persoalannya begini, apakah teori itu bisa dibuktikan secara empiris? Tidak bisa. Tetapi secara logik itu seakan-akan masuk akal. Walaupun oleh umat Islam sebagian besar ya, jumhur ya tidak setuju dengan pendapatnya Al-Farabi. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, Al-Farabi ini sudah sesat dalam konteks penjelasannya bahwasanya Allah itu tidak menciptakan makhluk tetapi memancarkan dari dirinya itu makhluk. Cuma di situ saya berikan contoh dalam rangka apa? Dalam rangka memberitahu kalian cara berpikir spekulatif itu seperti itu, cara berpikir metafisika itu seperti itu. Paham ya?
Yaitu sekedar contoh bagaimana kemampuan berpikir manusia itu berkembang dari tahap mistik ke tahap metafisik. Nah, terakhir kehidupan manusia, puncak tertingginya ketika manusia sudah berkembang ke kemampuan berpikir ilmiah. Seperti apa kemampuan berpikir ilmiah itu? Kemampuan berpikir ilmiah adalah kemampuan berpikir logik empirik. Nah, itu yang paling penting harus kamu catat adalah kemampuan berpikir ilmiah itu adalah menggabungkan pendekatan rasional dengan pendekatan empiris. Nah, itu gabungan bolak-balik antara rasional dan empiris rasional. Apa yang kita anggap benar secara rasional itu harus dapat dibuktikan secara empirik. Kalau nggak dapat dibuktikan secara empirik, maka itu tidak kita akui sebagai sebuah kebenaran. Nah, itu metode ilmiah itu begitu. Sebaliknya juga demikian. Apa yang terjadi secara empirik kalau tidak cocok, tidak berkorespondensi dengan logika kita, dengan rasionalitas kita, maka kita juga belum bisa mengakui itu sebagai sebuah kebenaran. Paham ya? Jadi kebenaran menurut metode ilmiah itu adalah kebenaran rasional sekaligus empiris. Nah, gitu. Oleh karena itu kalian nanti melakukan penelitian itu awalnya misalnya merancang apa itu proposal macam-macam itu dipikirkan secara rasional, tapi nanti harus dibuktikan secara empiris di lapangan apakah terbukti yang sudah kamu rasionalkan dalam sebuah proposal itu benar-benar terbukti. Kalau benar terbukti berarti itu benar, dan itulah pengakuan kebenaran secara ilmiah. Gitu. Ya, penjelasan saya yang menggebu-gebu ini, ya, maksudnya kamu bisa tangkap ya. Kalau nggak bisa ya, semoga Allah memberi